Oke, kita langsung mulai aja ya. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah salah satu konsep teologi yang paling mendalam. Dan jujur aja, benar-benar di luar nalar kita. Kita akan bahas surat Filipi pasal 2 yang menyimpan sebuah himne kuno tentang bagaimana Kristus mengosongkan dirinya. Konsep ini tuh benar-benar ngejungkir balikan semua logika yang kita tahu tentang kuasa ilahi. Nah, yang bikin teks ini super menarik adalah kita langsung dihadapkan sama satu pertanyaan paradoks yang lumayan bikin pusing. Gimana ceritanya sang pencipta yang tak terbatas, Allah yang Maha Kuasa, itu bisa mendadak jadi terbatas dan mengosongkan dirinya? Kalau pakai logika manusia biasa, ini kedengarannya kayak kontradiksi kan? Tapi coba kita telusuri bareng-bareng. Sebenarnya ini adalah sebuah misteri kasih yang luar biasa indah. Supaya gampang ngebayanginnya, coba deh pikirin sebuah perjalanan yang bentuknya persis kayak huruf V. Perjalanan ini dimulai dari titik paling atas, yaitu kekekalan dan kemuliaan di surga. Terus, turun menukik tajam lewat momen inkarnasi, turun lebih jauh lagi dan makin merendah sampai ke titik paling dasar, yaitu kayu salib. Tapi nggak berhenti di situ, karena setelahnya kurva ini melesat naik lagi menuju pemuliaan yang mutlak. Kita bakal bahas langkah-langkahnya satu persatu nih. Kita mulai dari puncaknya dulu ya, kondisi sebelum ia turun ke bumi. Di sini Rasul Paulus pakai kata Yunani morphe. Yang keren dari kata ini adalah morphe itu sama sekali bukan sekedar penampilan luar atau sekedar casing. Kata ini menunjuk pada hakikat, esensi, dan kondisi yang sejati. Artinya apa? Sebelum datang ke dunia, Kristus itu sepenuhnya punya hakikat Allah. Dia nggak lagi pura-pura jadi Tuhan, tapi esensi sejatinya memang adalah Allah yang kekal. Terus, poin pentingnya ada di cara Kristus memandang posisinya itu. Paulus pakai kata harpagmos. Dia bilang kalau Kristus nggak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dirampas, dipertahankan mati-matian, atau dieksploitasi buat keuntungan dirinya sendiri. Coba bayangin, dia punya segalanya, posisinya paling tinggi. Tapi dia menolak buat aji mumpung atau memanfaatkan itu demi egonya. Dari sini aja kita udah bisa lihat kontras yang gila banget. Coba deh bandingin, gimana dunia kita sekarang memandang yang namanya kekuasaan dengan gimana Allah melihatnya. Di dunia ini, orang pakai kuasa buat menindas, ngeksploitasi, dan minggiin diri sendiri kan? Tapi Kristus membalikan cara pandang itu 180 derajat. Kuasa ilahi yang sejati itu justru ditunjukin lewat kasih dan kerelaan penuh untuk memberikan diri. Dan sekarang kita masuk ke kata yang paling ikonik dari seluruh bahasan ini, ekenosen, yang jadi cikal bakal istilah kenosis. Artinya adalah tindakan mengosongkan diri. Di titik inilah perjalanan turun itu dimulai. Tapi tunggu dulu, kita harus hati-hati banget pas mendefinisikan kata mengosongkan ini. Soalnya disinilah pemahaman teologi kita sering banget kepleset. Seringnya nih, orang ngira kenosis itu semacam pengurangan. Seolah-olah Kristus membuang atau menanggalkan keilahiannya, jadi kayak kurang Allah. Padahal faktanya nggak gitu sama sekali. Kalau kita bedah lebih dalam, kenosis itu justru adalah sebuah penambahan. Kristus tetap Allah seutuhnya 100%, tapi dia menambahkan natur kemanusiaan ke dalam dirinya. Jadi dia nggak melepaskan hakikatnya, melainkan memeluk kemanusiaan kita. Buat ngebuktiin hal itu, Paulus sengaja pakai kata kerja labon, yang artinya mengambil. Logikanya dapat banget kan? Kristus mengosongkan dirinya dengan cara mengambil rupa seorang hamba. Jadi dia bukan yang ngebuang esensi ilahinya sampai kosong, tapi dia menambahkan sebuah kondisi manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ternyata, jalan pengosongan ini adalah jalan penambahan, bukan pengurangan. Coba deh, resapi langkah-langkah paradoks ini. Sang firman yang tadinya nggak terbatas sama sekali, rela masuk ke dalam kurungan ruang dan waktu. Yang maha kuasa dengan sukarela menerima kelemahan. Dan dia yang maha mulia melangkah turun ke titik paling hina di dunia yang udah jatuh ini. Dan yang paling bikin merinding, kebesaran dan keagungannya sama sekali nggak pudar sedikit pun saat dia merendahkan diri kayak gitu. Dan ingat ya, ini semua bukan cuma sandiwara atau main-main doang. Dia nggak lagi cosplay jadi manusia. Buktinya sangat nyata. Dia lahir, dia bertumbuh, dia beneran ngerasain yang namanya lapar, haus, capek yang amat sangat, dia berduka, dicobai, sampai akhirnya menderita. Justru karena dia benar-benar ngalamin pahit manisnya jadi manusia inilah, dia bisa jadi sosok pengantara yang paling sempurna buat kita. Makanya, Bapak-bapak gereja mula-mula merangkum misteri inkarnasi yang rumit ini ke dalam satu angka yang super simpel. 2. Ada satu pribadi yang tunggal,
tapi dia memegang tepat dua natur secara bersamaan. Sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Dua natur ini menyatu, tapi nggak saling bercampur dan nggak berubah. Sebagai manusia, dia sah mewakili kita. Dan sebagai Allah, dia punya kuasa penuh untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita sampai di titik paling dasar dari perjalanan kurva V kita tadi, yaitu kayu salib. Ini adalah puncak terdalam dari proses kenosis. Dia rela merendahkan diri dan taat, bahkan sampai mati. Dan salib ini bukan cuma kebetulan sejarah loh. Ini murni pilihan sadar dan sukarela dari Allah untuk turun ke bentuk hukuman mati yang paling hina dan memalukan di zaman Romawi saat itu demi menanggung dosa-dosa kita. Nah, justru karena dia rela turun sampai ke titik terendah itulah garis perjalanannya sekarang langsung melesat naik. Allah Bapa meninggikan dia setinggi-tingginya. Tapi catat ya, pemuliaan ini bukan berarti Bapa ngasih keilahian yang baru ke Yesus. Ini adalah momen pembuktian universal tentang siapa dia sebenarnya dari awal, dan ini juga jadi jaminan pasti kalau kemanusiaan yang dia bawa kini ikut dimuliakan. Pengakuan tertinggi yang keluar dari gereja diwujudkan dalam satu gelar ini, Kyrios atau Tuhan. Fakta menariknya nih, di masa itu kata Kyrios sering dipakai buat nerjemahin nama Allah, yaitu YHWH. Ini benar-benar paradoks yang bikin otak kita meledak. Pribadi yang sekarang jadi penguasa tertinggi atas seluruh alam semesta adalah pribadi yang persis sama dengan sosok anak domba yang rela mati disalib. Pada akhirnya, seluruh misi yang luar biasa ini, di mana Allah Bapa mengutus, Allah Anak taat menebus, dan Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, semuanya bermuara ke satu tujuan akhir, kemuliaan Allah Bapa. Ini jadi semacam pengingat keras buat kita, kalau inti dari kehidupan Kristen itu nggak pernah tentang seberapa hebat pencapaian kita sebagai manusia, tapi sepenuhnya tentang betapa mulianya karya Allah. Ada satu kutipan favorit saya nih, yang menurut saya merangkum semua obrolan kita hari ini dengan sangat sempurna. Kristus mengosongkan diri bukan dengan menjadi kurang, tetapi dengan menjadi lebih. Dia tetap Allah yang sejati, tapi dia memilih untuk juga menjadi manusia sejati demi menyelamatkan kita. Paradoks terbesar dalam iman kita, semuanya terjawab tuntas di satu kalimat pendek ini. Terus, pertanyaan pentingnya sekarang, buat apa kita ngebahas teologi sedalam ini? Jawabannya, karena kenosis itu bukan cuma teori buat dihafal. Buat kita, ini adalah pola hidup. Kita dipanggil buat ikut melayani, berkorban, dan merendahkan diri. Sama kayak Kristus yang gak kehilangan keilahiannya saat melayani, percayalah, kamu juga gak akan kehilangan harga dirimu saat berkorban buat orang lain. Justru disitulah karakter Kristus bersinar lewat hidupmu. Buat menutup pembahasan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan. Di tengah dunia kita yang sekarang makin gila kuasa, sibuk cari untung sendiri dan selalu mendewakan ego, maukah kamu mengambil rute yang sebaliknya? Maukah kamu mengosongkan ego pribadimu supaya ruang di hatimu bisa benar-benar dipenuhi sama kasihnya yang luar biasa? Selamat merenungkan, teruslah melayani dengan rendah hati dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.